Yang berkata itu adalah pria paruh baya. Dia memiliki perawakan kecil dan kurus, tetapi ketika dia meremehkan pria itu, dia menampilkan sebuah front yang mengesankan. Ludahnya menyembur kemana-mana karena dia terlalu fokus memarahi pria itu. Istrinya melanjutkan, "Ya, jika kamu masih menolak untuk mengembalikan uangnya, kita akan pergi ke kantor polisi sekarang juga. Jangan berpikir kamu bisa keluar dari hutang ini hanya karena kamu tidak punya uang. Itu tidak mungkin. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, tetapi kamu harus menghasilkan uang." Pria itu menelan harga dirinya dan memohon, "Percayalah, aku tidak akan lari dari hutang ini. Aku pasti akan mengembalikan uang itu kepadamu minggu depan." "Tidak akan terjadi. Kita harus mendapatkan uang hari ini karena kamu akan mengatakan hal yang sama minggu depan. Itu benar, jika kamu tidak membayar hari ini, kita akan menyeret kamu dan saudara perempuanmu yang gila itu ke kantor polisi." Kata "gila" telah menyerang saraf. Pria itu menerima semua pelecehan secara diam-diam, tetapi sekarang ada kekuatan di matanya saat dia menjawab, "Adikku tidak gila, dia tidak gila." Pasangan paruh baya itu tidak terpengaruh. Wanita itu menegurnya dengan sarkastis, "Jika dia tidak gila lalu apa? Semua orang di sini juga tahu kalau dia gila, dan orang gila itu seharusnya ada di dalam rumah sakit jiwa, bukan di depan umum yang membuat masalah bagi orang lain. Jika bukan karena dia, apakah rumahku akan terbakar? Lihat saja tempat ini. Karena kebaikan hatiku, aku menyewakannya kepadamu, dan bagaimana kamu membayarku? Kamu hampir membakarnya. Jika aku tahu saudara perempuanmu memiliki riwayat penyakit mental, aku tidak akan menyewakanmu tempat ini." "Adikku tidak gila," pria itu mengucapkan kata demi kata. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia salah karena berutang uang kepada mereka, sehingga dia hanya bisa melawan dengan lemah, ketika keduanya terus menghina dia dan saudara perempuannya. Sejujurnya, dia baik-baik saja dengan semua pelecehan verbal yang ditujukan padanya. Dengan menggertakkan giginya, mereka akan lewat. Namun, dia tidak tahan ketika mereka melemparkan penghinaan mereka pada saudara perempuannya, karena dia adalah teman dan keluarga terdekatnya. Tapi yang paling bisa dia lakukan adalah membantah dengan lemah. Karena pria itu melakukan perlawanan yang begitu lemah, pasangan itu terus menumpuk. Volume mereka semakin tinggi dan tinggi, sampai akhirnya mencapai jauh ke dalam rumah. Tiba-tiba tangisan menakutkan seorang wanita keluar dari dalam. Pria itu langsung melesat masuk ke dalam rumah. Pasangan paruh baya itu jelas tidak akan membiarkan ini berlalu. Kesabaran mereka saat menghadapi wanita gila itu menipis, sehingga ketika mereka mendengar teriakannya yang menusuk, keduanya hilang. "Reza, bawa wanita gila itu ke sini sekarang. Aku akan mengambil kembali rumah ini dan kamu ikut kita ke kantor polisi sekarang juga." Pria paruh baya itu berteriak sambil menyingsingkan lengan bajunya, berniat untuk menariknya keluar dengan paksa jika perlu. "Berapa banyak mereka berhutang padamu?" Tiba-tiba, suara seorang pria muda di belakangnya berbicara dengan ringan. Pasangan paruh baya itu melihat dari balik bahu mereka dengan rasa ingin tahu, dan sebuah Ferrari baru yang berkilau jatuh ke pandangan mereka. Uang benar-benar adalah sesuatu yang lain. Terutama dalam masyarakat kapitalistik kita ini, uang cukup banyak membuat dunia berputar. Adalah fakta kehidupan bahwa seseorang diperlakukan secara berbeda tergantung pada seberapa berharganya seseorang. Bahkan Kinan, yang pernah memiliki segalanya di ujung jarinya, sangat menderita karena satu-satunya alasan dia tidak punya uang. Itu sama dengan yang dialami Reza saat itu. Hidup adalah serangkaian kesulitan karena dia kekurangan uang. Harus merawat saudara perempuan yang mengalami gangguan mental hanya memperburuk keadaan. Adiknya, Nara, dalam keadaan tertekan tiba-tiba tanpa sengaja membakar rumah sewaan lama mereka.
Tuan tanah menuntut 45 juta sebagai kompensasi. Selama 2 minggu terakhir, Reza menggaruk-garuk kepalanya memikirkan cara untuk mengumpulkan uang. Dia telah mempertimbangkan perampokan, tetapi apa yang akan terjadi pada saudara perempuannya jika dia tertangkap? Dicekik oleh keputusasaan, Reza bahkan berpikir untuk bunuh diri. Masa depan tanpa harapan telah menekan keinginannya untuk hidup. Tidak ada apa-apa selain rasa sakit dan penderitaan yang tersisa untuknya. Kakak perempuannya yang tersiksa oleh penglihatan di otaknya tidak menjalani banyak kehidupan. Oleh karena itu, rencana Reza adalah untuk bunuh diri bersama saudara perempuannya ketika mereka telah mencapai jalan buntu. Yang mengejutkannya, seorang malaikat muncul untuk menyelamatkannya pada saat-saat terakhir. Ini adalah skenario yang dia harapkan berkali-kali sejak dia masih kecil. Orang tua Reza meninggal ketika dia masih muda. Saudara perempuannya secara alami menjadi pengganti orang tuanya. Segalanya menjadi berkat saudara perempuannya. Mereka harus mencari nafkah di jalanan dan setiap kali dia merasa pusing karena kelaparan atau putus asa, dia akan berharap seorang malaikat datang untuk mengambil semua kesengsaraan mereka. Namun, kenyataannya adalah guru yang keras. Dia telah belajar bahwa dia tidak bisa mengandalkan siapapun, kecuali kerja kerasnya sendiri untuk mengubah hidupnya. Itulah mengapa Reza berhenti menunggu keajaiban. Dia akan memilih kematian daripada berpegang pada kebohongan harapan palsu. Namun, malam itu, keajaiban memang terjadi. Seorang utusan Tuhan memang datang untuk menyelamatkannya. Seekor monster memukul Reza menatap wanita cantik dalam gaun menyala. Dia tahu bahwa Tuhan dan iblis adalah bagian dari agama dan legenda, tetapi pada saat itu, dia benar-benar percaya bahwa dia sedang menatap malaikat. Gavin telah membawa pasangan paruh baya itu untuk mengumpulkan uang mereka. Kinan melangkah perlahan melewati ambang pintu dan melihat sekilas ke dalam rumah. "Saya harap Anda tidak keberatan saya masuk tanpa diminta," katanya lembut. Reza yang masih tercengang menjawab secara refleks, "Tentu saja tidak." Kinan mengangguk terima kasih dan melangkah lebih dalam ke rumah Jompo. Reza akhirnya datang dan bergegas mengejarnya. Apa yang dia lakukan menjadi begitu tak berdaya melawan seorang wanita tak dikenal. Dia seharusnya tidak menerima bantuannya dengan mudah. Siapa yang tahu hinaan macam apa yang mungkin dia tarik. Kebaikan tanpa tujuan adalah hal yang langka saat ini. Dia seharusnya lebih berhati-hati. Reza tidak ingin berhutang pada siapapun. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak memiliki tindakan pencegahan terhadap wanita aneh ini. Seolah terhipnotis, dia telah menerima bantuannya dan mengundangnya ke dalam rumah tanpa perjuangan apapun di pihaknya. Saat dia mengikuti di belakangnya, seolah-olah dia melihat tempat itu melalui mata wanita itu. Mengambil di dinding hangus dan ruang kosong, rasa malu membakar wajahnya. Ini bukan tempat untuk wanita seperti dia. Jadi apa yang dia lakukan di sana? Kinan duduk di kursi kayu reyot, matanya lembut dan ekspresinya alami. Seolah-olah dia tidak berada di sebuah rumah yang praktis runtuh dengan sendirinya, tetapi sebuah rumah seperti rumah lainnya. Reza melihat ketenangan di matanya dan menjadi tenang karenanya. Dia mengajukan pertanyaan yang mengganggunya, "Siapa kamu, dan mengapa kamu membantuku?" Dia tidak cukup naif untuk percaya bahwa bantuan tidak datang dengan kondisinya sendiri. Lebih jauh lagi, 45 juta bukanlah angka yang kecil. Itu bukanlah jumlah yang bisa diabaikan oleh seseorang kecuali orang tersebut sangat kaya. Meski begitu, orang kaya tidak melakukan amal secara cuma-cuma. Mereka tidak berhubungan dengan cara apapun sehingga kecil kemungkinan dia membantunya tanpa alasan. Kinan tidak peduli untuk menyembunyikan niatnya, mengatakan, "Nama saya Kinan Aditama. Saya membantu Anda karena saya membutuhkan kerja sama dengan Anda." "Kerja sama denganku?" Reza sangat terkejut,
Kerjasama apa memangnya? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.